Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Nah, hari ini gua mau nge-review mobil yang di belakang gua ini. Ini adalah VinFast VF5, mobil elektrik dari Vietnam. Seperti kita ketahui, mobil elektrik sekarang menjadi pilihan orang-orang di zaman sekarang. Karena yang pertama adalah ramah lingkungan. Kedua, tentu bakalan irit di kantong. Nah, seperti apa mobil ini kita akan bahas lebih dalam. Tapi kita akan bahas berbeda dari yang lainnya. Karena kita akan bahas ini langsung kita uji di dalam track. Yang pertama, kita akan tes ini uji slalom. Dan yang kedua, nanti setelah uji slalom, di episode selanjutnya kita akan tes di dalam track. Kenapa kita tes di dalam track? Melalui slalom dan nanti di Sentul sirkuit. Karena di dalam track, biasanya kita akan tahu kelemahan-kelemahan dari mobil ini. Nah, bukan cuma kelemahan aja, yang pasti mobil ini kekuatannya juga bisa terukur lebih baik daripada kita ngetes di jalan raya. Nah, tentunya ini akan menjadi sebuah hal yang menarik buat kalian karena gua akan nge-reviewnya jauh lebih dalam. Oke, sebelum kita tes, karena ini kebetulan kita barengan sama teman-teman kita yang lagi latihan slalom nih. Jadi, kita nunggu antrian, biarin teman-teman latihan dulu. Sembari kita nunggu mereka latihan dan kita bisa masuk ke dalam track, kita review dulu mobilnya. Mulai dari penampilannya dulu nih. Kita lihat di bagian depan, di sini bentuknya sangat-sangat aerodinamis. Seperti kalian lihat di sini, umumnya pada mobil listrik biasanya tidak ada grill di pada bagian depan. Nah, tapi di sini bentuknya itu sangat-sangat curving ya. Jadi bentuknya itu benar-benar kayak bisa mengalirkan udara dengan lebih baik. Nah, terus di sini kita lihat di sini ada tambahan list chrome berbentuk V-shape ciri khas dari mobil VinFast. Dan di tengahnya juga di sini ada logo VinFast. Dan yang bikin dia tambah sporty adalah di sini. Lips bawahnya itu berbentuk seperti splitter pada mobil balap. Nah, tentunya ini bukan cuma aksen aja. Ini akan juga memberikan aliran angin yang lebih baik supaya mengurangi hambatan pada saat berkendara di dalam kecepatan yang tinggi. Di sini kita juga lihat ya, kalau lebih detail nih, splitternya ini dia ada kayak semacam kisi-kisi ya. Jadi kayak lebih bisa nangkep aliran angin. Jadi kalau mobil seperti ini harusnya memang aerodinamiknya akan lebih baik dibandingin mobil yang tampilannya itu biasa aja. Nah, lanjutnya kita lihat di sini pada bagian lampu. Lampunya di sini juga sudah menggunakan lampu halogen yang tentunya ini akan memberikan penerangan yang cukup baik pada saat gelap ya atau malam hari. Selanjutnya kita lihat pada bagian bannya. Nah, di sini velgnya sudah menggunakan ring 16 dibalut ban 195/60. Dan di sini juga menggunakan ban bermerek Sailun. Terus juga disc brake depan itu sudah ventilated. Dan belakang juga tidak menggunakan tromol, sudah menggunakan disc brake non-ventilated. Sedangkan untuk suspensinya, suspensi depan ini menggunakan sistem McPherson dan belakangnya menggunakan sistem torsion beam. Tentunya ini akan memberikan pengendalian yang baik untuk mobil ini. Selanjutnya kita melihat dari sisi samping bodi mobil ini. Kita lihat di sini tampilannya benar-benar compact ya. Jadi dari depan sampai belakang itu benar-benar enak banget dilihat. Belum lagi di sini juga bagian atasnya, atapnya itu dibikin kayak dia sebenarnya cembung, tapi nggak terlalu cembung seperti kalau kita lihat city car yang lainnya. Nah, di sini tentunya dengan tampilan atap seperti ini akan memberi aerodinamik yang baik juga selain pada bagian depannya. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagian belakangnya seperti apa. Sekarang kita sudah pada bagian belakang dari VF5 ini. Nah, di sini kita lihat ada emblem VF5 ciri khas dari mobil VinFast ini. Nah, terus kita lihat di bagian atasnya di sini, di bagian backdoor-nya, di sini ada reflektor berbentuk seperti lampu, bentuknya juga V-shape, dan di tengahnya ada logo V ciri khas dari VinFast. Dan selanjutnya di sini lampunya ada di bagian bawah. Lampu sen dan lampu mundur, lampu belakang itu ada di bagian bawah. Yang biasanya mobil mungkin agak ke atas ya, tapi ini dia ciri khasnya ditaruh di bagian bawah. Bumpernya juga nggak kalah sporty dibandingin depannya. Seakan-akan dia memiliki sebuah diffuser, jadi memang tidak menghilangkan kesan sportinya, walaupun memang ini adalah EV untuk city car. Selanjutnya kita akan intip bagian bagasinya seperti apa. Nah, di sini bagasinya juga sudah menggunakan hidrolik, jadi lebih memudah kita untuk angkat mobil ini, walaupun dia belum power backdoor ya. Nah, kapasitas dari bagasinya diklaim ini adalah 260 liter. Seperti kalian lihat di sini, ini kalau gue biasanya kalau lagi balapan ya, aktivitas gue sehari-hari kalau balapan, gue ngebawa koper 101 liter.
bawa lagi tas tambahan di sini, dan tambah lagi tas helm di atas sini. Dan semuanya tersusun rapi, muat, tanpa kurang satu apapun. Meskipun ini 260 liter, kalau kita masih ngerasa kurang, dengan mudahnya kita bisa nambah lagi kapasitasnya dengan kita buka bangku pada bagian belakangnya. Dengan kita buka begini, bisa dari belakang langsung kapasitas bagasinya bertambah menjadi 900 liter. Selanjutnya kita intip pada bagian interiornya, mulai dari steeringnya. Di sini steeringnya tampilannya sangat-sangat sporty, seperti layaknya steering pada mobil balap. Di sini kita lihat ya, ada dua bandulan di kanan dan kiri. Di sini memberikan genggaman yang baik tentunya bagi pengendara mobil ini. Nah, pada bagian bawahnya ini juga dibikin flat. Dibikin flat ini selain menambah tampilannya yang sporty, dia juga memberikan ruang yang cukup, khususnya buat orang-orang seperti gue yang punya tinggi 185 cm. Biasanya kita kalau bawa mobil kecil itu, kalau khususnya untuk kayak tinggi seperti gue, itu kaki itu biasanya gampang mentok. Nah, tapi karena ini dibikin flat begini, ini memberikan ruang lebih buat gue. Meskipun memang dari steering ini sudah mempunyai sistem tilt up and down. Nah, tapi dia belum menggunakan sistem teleskopik ya. Tapi ini juga sudah sangat memberikan ruang cukup dan memberikan kenyamanan buat kita mengatur posisi supaya lebih ergonomis lagi dalam berkendara. Nah, selanjutnya kita akan melihat display pada bagian speedometernya di sini. Nah, tampilan speedometernya di sini menampilkan speed secara digital. Selain tampilan speed, di sini juga ada vehicle info. Ada trip meternya, mulai dari current trip, ada trip A, trip B, sampai ke vehicle info, dan medianya juga tampil di bagian klaster tengah ini. Nah, selanjutnya juga indikator posisi gear juga ada tampilan di depan sini, mulai dari rear, neutral, dan drive. Dan juga di sini ada tampilan baterai, begitu juga dengan berapa kilometer jarak tempuh yang masih bisa dipakai. Selanjutnya kita akan lihat pada bagian tengahnya. Nah, di sini display tengahnya, kalau kita pencet home button ini menampilkan pilihan untuk kita menyetel drive mode. Jadi drive mode-nya itu disetel pada bagian display tengah ini. Jadi di sini bisa ada dua mode, ada mode Eco dan ada mode Sport. Baterai infonya juga lagi-lagi ditampilkan di bagian tengah ini, selain pada bagian klaster depan ini ya. Nah, seperti kita lihat ini baterainya tinggal 62% dan masih bisa ditempuh dengan jarak 165 km. Selanjutnya kita tekan tombol menunya. Nah, di sini ada yang menarik di tombol menunya. Selain media dan kita bisa setup, di sini juga ada owner's manual. Yang biasanya kalau mobil-mobil biasa itu dibagi owner's manual itu dalam bentuk buku, tapi ini dibentuk semacam kayak e-book gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat manual booknya itu langsung melalui display tengah ini. Jadi tanpa harus kita buka-buka buku, kita di sini ada introduction, overview, terus tentang semua di mobil ini ada di sini, termasuk juga adasnya sistem, kita bisa baca di sini cruise control, terus ada collision warning system, begitu juga dengan park assist-nya, semua ada di sini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bagian konsol tengahnya. Di sini konsol tengahnya di sini dibikin juga sangat-sangat minimalis dan tetap menampilkan kesan sporty. Di sini kita lihat untuk kita berpindah gearnya itu diatur melalui tombol yang diputar ya, ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri itu kita reverse, dan ke kanan itu posisi drive, sedangkan di tengahnya itu adalah posisi netral. Dan dia nggak ada parking. Parkingnya itu cukup kita pindahkan ke posisi netral dan kita tarik handbrake-nya. Selanjutnya di sini juga pada tombol untuk kita mengatur gear position-nya, di sini dilapisi dengan bahan plastik berwarna black piano ya. Jadi tetap menampilkan sporty serta elegan. Nah, ada tambahan juga di sini ada power outlet. Power outletnya ini 12 volt, 120 watt. Dan ada satu tambahan lagi, di sini ada USB-A charging. Jadi kita ngecas bisa pakai power outlet dengan tambahan ini, charging station, dan juga langsung bisa kita colok pakai USB-A di bagian konsol tengah. Sedangkan handbrake-nya sendiri masih menggunakan handbrake konvensional ya, yang ditarik seperti ini. Itulah sebabnya kenapa gua mau tes slalom, karena menarik banget. Kalau memang dia memakai e-brake, tentunya akan susah untuk slalom, karena slalom itu banyak menggunakan handbrake pada saat melakukan cornering. Terus ada dua cup holder di bagian depan serta belakang. Nah, jadi kita bisa naruh 2 botol di sini untuk menaruh minuman. Oke, selanjutnya kita lihat bangkunya. Di sini bangkunya bentuknya sangat-sangat sporty karena dia ada 2 bantalan pada kanan dan kiri. Ini memberikan pegangan lebih khususnya buat pengendara
Dan biasanya kita kalau pada saat belok kecepatan tinggi, tentunya kan badan kan akan ketarik ke kanan ke kiri. Nah, bantalan ini membantu memegang badan kita supaya posisi kita nggak banyak berubah pada saat kita duduk berkendara dalam kecepatan tinggi. Nah, di sini juga kita lihat lapisan joknya juga sudah berbahan fabric. Jadi nggak perlu mikirin lagi buat upgrade kalau yang biasanya beli mobilnya itu bahannya dari kain karena takut kotor mau lapisin dengan bahan kulit atau fabric. Nah, ini bawaannya dari pabrik sudah berbahan fabric. Stitchingnya juga sporty ya. Dan ada tambahan lagi airbag pada bangkunya, bagian driver depan dan di samping sebelah kiri pada bagian penumpang. Dan supaya duduknya lebih ergonomis lagi, di sini VinFast VF5 ini menyediakan pengaturan untuk tinggi rendah posisi duduk. Jadi di pompa ya seperti ini bisa tinggi, bisa juga direndahkan disesuai dengan ukuran dari pengendaranya. Nah, selanjutnya kita akan bahas pada bagian belakangnya seperti apa. Gue udah duduk di bagian belakangnya dan di sini ternyata di luar dugaan ternyata ruangannya itu masih lumayan besar ya. Jadi masih memberikan legroom yang cukup buat gue. Karena biasanya tuh kalau gua tuh duduk di city car udah pasti belakangnya itu bakalan mentok atau sempit buat gua. Tapi di sini seperti kalian lihat, di sini legroomnya masih memberikan ruang yang cukup buat gua. Begitu juga dengan headroomnya. Pala gue yang pasti nggak mentok. Karena di sini masih memberikan space yang cukup di bagian headroomnya. Nah, bagian belakang ini juga sandarannya juga dibikin cukup landai ya. Jadi biasanya gue ya kalau di mobil-mobil lainnya mungkin pada saat berkendara atau menjadi penumpang, duduk di belakang itu lebih cepat capek, lebih cepat pegel karena posisi sandarannya itu kurang landai lah ya, terlalu tegak. Nah, tapi kalau untuk VinFast ini, VF5, posisi duduk di belakang sandarannya ini cukup landai. Jadi memberikan kenyamanan tentunya bagi penumpang dari mobil ini. Tadi kita udah bahas tentang spesifikasi dari mobil ini. Nah, selanjutnya kita akan tes di sirkuit slalom untuk mengetahui performa dari mobil ini. Karena mobil ini diklaim mempunyai 94 horsepower dan 135 Nm pada torsinya. Kita akan tes setelah ini. Oke, ini sekarang gue udah siap-siap. Tracknya lagi disiapin. Sebentar lagi gue akan coba VinFast VF5 ini di dalam track slalom. Kira-kira performanya seperti apa? Mudah-mudahan sesuai harapan. Karena harusnya ya dengan sistem suspensi McPherson pada bagian depan dan torsion beam pada bagian belakang, belum lagi ditambah handbrake-nya masih konvensional. Jadi harusnya cukup lincah di track slalom ini. Nah, kita lihat aja langsung seperti apa. Oke, ini sebelum kita mulai, kita mau set dulu. Di sini kita pindah ke mode sport. Mode sport, terus traction control kita matiin, semua deh kita matiin. Grip mode kita matiin, regennya juga kita off. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai sarung tangan dulu. Jadi tracknya nih hujan, jadi lumayan licin ya. Cuma kita coba aja. Oke, kacamata dikit biar nggak silo. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, kanan, zigzag kiri, kanan, kanan. Oke, kanan, lagi. Sekali lagi. Kon kanan, hijau kanan. Kiri. Hah? Hijau di kiri loh. Oh, hijau di kiri ya. Oke. Kita coba sekali lagi. Mudah-mudahan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Ini zigzag kanan, kiri. Kita kanan lagi, kita gas kanan, belok kiri, tarik handbrake-nya, kiri, kanan, kita kiri lagi, kiri lagi,
Oke. Kayaknya cukup ya, kita coba, nggak usah terlalu banyak. Oke, tadi kita udah cobain dan di luar dugaan ternyata memang mobil ini sangat-sangat mudah untuk dihandle ya. Karena tadi pada saat kita nyobain, seperti kalian lihat, kondisi treknya ini basah, licin pastinya. Dan di sini traction control gue matiin, gue aktifin mode sportnya juga. Dan kita berkali-kali coba untuk muterin kon, tapi pada saat nge-counter mobilnya itu cepat banget untuk balik ke stabilannya. Nah, di sini berarti menunjukkan kalau memang penggunaan di jalan harian ya, pada saat kita di jalan raya, mobil ini sangat-sangat mudah untuk dikendalikan, lincah pastinya, dan yang pasti adalah safety. Karena kenapa mobilnya ini nggak menimbulkan rotasi atau body roll yang nyebabin mobilnya itu gampang hilang kendali. Nah, setelah ini kita akan ajak pembalap slalom beneran, pembalap muda Indonesia, calon juara nasional U23 buat nyobain bawa mobil ini. Nah, kita nanti minta pendapatnya kira-kira seperti apa. Ikutin aja terus videonya. Nah, seperti janji gua, tadi kita mau ajak pembalap muda berbakat Indonesia, calon juara nasional nih, Rafael ya. Iya. Rafael, perkenalkan diri dulu dong sama teman-teman. Halo, nama saya Rafael. Oke. Pembalap slalom. Kadang main di track juga, Sentul. Oke. Nah, kalau slalom nih ikut kelas apa? Kelas pemula A sama F. Oh, pemula A sama F ya. Nah, jadi kita mau challenge nih dan minta inputnya nih dari pembalap muda berbakat Indonesia ini, kira-kira pada saat dia nyobain, karena kan dia udah pasti profesional dong, ya kan? Iya. Untuk nyobain mobil VinFast nih, El. Oke. Nah, VinFast VF5 ini kira-kira nanti Rafael rasain di track slalom dan mohon inputnya, kira-kira rasanya seperti apa? Handlingnya bagus apa enggak? Gampang dikontrol apa enggak? Jadi mohon dicoba dan nanti kasih inputnya ke kita. Oke. Siap El ya? Sip. Thank you. Kita lihat ya Rafael seperti apa ya bawa mobil ini. Sekarang kita udah sama Rafael nih. Tadi Rafael udah nyobain. Sekarang kita minta testimoni dari Rafael, kira-kira apa impresinya tentang VinFast VF5 ini. Gimana tadi El setelah ngerasain slalom di dalam? Mobilnya enak ya, kenceng. Oke. Rem tangan pakem, enak buat slalom. Oke. Buat harian tuh cocok tuh. Cocok ya? Cocok banget. Kenapa cocok? Karena nyaman lincah banget. atau gimana? Nyaman, lincah, Dan yang pasti stabil ya? stabil banget. Enak. Oke. Berarti tadi padahal tracknya licin. Licin, Traction control kita matiin. mati, Terus Rafael juga belok-beloknya tajam. tajam. Mobilnya kira-kira ada yang pas belok tajam itu kira-kira bakal susah di handling atau mudah-mudah aja? Mudah-mudah enak. Enak ya, flowing aja ya? Flowing aja. Siap. Ini pembalap nasional yang ngasih testimoni. Luar biasa. El, bentar lagi bakal juara nasional nih ya? Iya dong. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Nah, abis ini kita akan ke track Sentul buat nyobain VinFast VF5 ini untuk mendapatkan input yang berbeda. Karena lewat tracknya berbeda, pasti kita akan dapat input yang lebih baik lagi. Kita coba esok hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih ya El. Thank you. Siap, thank you. Dah.